Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini, di seluruh dunia, dan termasuk di Indonesia, sedang dikhawatirkan oleh penyebaran suatu virus yang menyebabkan penyakit di saluran pernapasan. Virus ini telah menyebabkan banyak kematian di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut sebagai coronavirus disease 19 atau lebih singkat atau lebih dikenal sebagai COVID-19. Apa sebenarnya virus ini? Bagaimana cara penularannya? Dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Akan kami sampaikan berikut ini. Dunia internasional saat ini sedang membicarakan satu virus yang disebut sebagai COVID-19 atau COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang telah menyebar di berbagai belahan dunia yang menginfeksi banyak negara di dunia. 2019 nCoV atau secara informal disebut sebagai Wuhan Coronavirus adalah virus yang terdeteksi awalnya di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutnya sebagai COVID-19 karena tidak merujuk pada lokasi, binatang, orang atau kelompok tertentu. Secara resmi, virus ini disebut sebagai SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah virus yang sama menyebar tahun 2002 yang menyebabkan penyakit SARS yang bermutasi menjadi SARS-CoV-2 yang selanjutnya kita sebut sebagai COVID-19. Penularan virus di dunia, tahun 2002 ada virus SARS yang menginfeksi kelelawar dan musang selanjutnya menyebar kepada manusia. Tahun 2012 ada virus MERS yang menginfeksi kelelawar dan onta selanjutnya menyebar kepada manusia yang menyebabkan gangguan pernapasan. COVID-19 adalah virus yang menyebar kepada kelelawar dan terenggiling yang selanjutnya menginfeksi manusia yang menyerang saluran pernapasan. Data kasus dan kematian akibat virus di dunia, tahun 2002 ada virus SARS yang menyebabkan 8.098 kasus dengan 774 kematian. Tahun 2012 ada MERS yang menyebabkan 2.494 kasus dengan 858 kematian. 2014 ada virus Ebola yang menyebabkan 28.639 kasus dengan 11.316 kematian. Tahun 2020, COVID-19 telah menyebabkan 664.277 kasus dengan 30.890 kematian sampai dengan 29 Maret tahun 2020. Peta penyebaran COVID-19 sejak berawal dari negara Cina atau lebih tepatnya di kota Wuhan, saat ini telah menginfeksi 199 negara dengan 2 kapal pesiar. Data kasus kematian akibat COVID-19 sampai dengan 29 Maret tahun 2020 dengan kejadian terbesar di negara Amerika dengan 123.774 kasus dan kematian terbesar di negara Italia dengan lebih dari 10.000 orang meninggal akibat COVID. Di Indonesia sendiri ada 1.155 kasus dengan total kematian ada 102 orang dan total kejadian sampai dengan 29 Maret tahun 2020 ada 664.277 orang. Adapun orang yang terinfeksi penyakit COVID yaitu paling banyak di atas usia 80 tahun dan dengan jenis kelamin laki-laki. Cara penularan COVID bisa terjadi secara langsung, yaitu penderita yang positif COVID-19, di mana cairan tubuh atau droplet yang mengandung virus COVID-19 menempel di tangan penderita dan penderita kontak langsung dengan orang yang sehat mengakibatkan orang yang sehat terinfeksi, atau cairan tubuh atau droplet pasien penderita mengenai langsung tubuh atau pakaian orang yang sehat. Secara tidak langsung, di mana penderita yang positif corona yang mengandung virus corona menempel pada berbagai benda yang ada di sekitar kita seperti tombol lift, gagang pintu, pegangan kereta, atau benda lain di sekitar kita yang secara tidak sengaja tersentuh atau kontak dengan orang yang sehat yang mengakibatkan orang yang sehat terinfeksi penyakit corona. Adapun orang yang rentan terhadap COVID-19
Yang pertama, orang yang habis berpergian dari Cina atau negara lain terinfeksi COVID. Yang kedua, orang yang suka mengkonsumsi binatang atau daging mentah. Kemudian, orang yang sering berpergian, khususnya ke daerah-daerah yang terkena kasus COVID. Kemudian, penderita yang mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, atau penyakit ginjal. Kemudian, orang yang kontak langsung dengan penderita. Dan orang lansia atau di atas 60 tahun. Gejala COVID yang pertama, demam di atas 38 derajat. Kemudian sakit kepala, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan sakit badan atau persendian. Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan bagian atas, virus akan menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha untuk meredakan penyebarannya. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru secara beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasuk oksigen. Karbon dioksida pun di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan terisi cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Pasien pun akan mengalami kesulitan bernapas. Akhirnya, pasien membutuhkan alat bantu pernapasan atau ventilator, alat yang menjadi penentu bernapas agar tetap hidup. Pencegahan COVID-19 bisa dilakukan dengan beberapa cara. Mencuci tangan setelah selesai memegang sesuatu, bisa menggunakan sabun selama 20 detik, atau menggunakan hand sanitizer. Melakukan desinfektan di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, stasiun, dan lain-lain. Menggunakan masker ketika Anda sakit atau hendak keluar dari rumah. Makan makanan yang bergizi seimbang. Hindari makanan daging mentah. Sempatkan berolahraga atau beraktivitas fisik. Hindari kerumunan atau keramaian. Jika berada di keramaian, lakukan social distancing. Jika mengalami gejala serupa COVID-19, segera hubungi puskesmas atau rumah sakit atau sarana kesehatan lain yang terdekat. Selanjutnya, lakukan kegiatan stay at home. Dengan sedikit perubahan dan stay at home, kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Mari, dengan satu langkah mudah, kita bantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan stay at home. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi dan pengabdiannya dalam penanganan masalah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terima kasih.